Tubuh mengandung kurang lebih 8% darah dari massa tubuh total individu. Sirkulasi peredaran darah ini meliputi adanya komponen darah yakni plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Golongan darah ini dibedakan atas dasar aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodi yang dimiliki oleh seseorang dan dapat dites dengan serum anti-A dan serum anti-B. Penggolongan darah ini sangat penting dalam hal transfusi darah. Hal ini dikarenakan apabila aglutinogen bertemu dengan suatu aglutinin tertentu dapat mengakibatkan aglutinasi yang berakibat banyak sel-sel darah mati bahkan sampai menyebabkan kematian. Sehingga perlu dilakukan praktik pengujian darah. Bahkan seiring berjalannya waktu ini diketahui bahwa dengan tidak hanya aglutinogen yang mempengaruhi transfusi darah, melainkan juga RHD atau resus darah yang didasarkan pada ada atau tidaknya aglutinogen RHD yang dapat kita uji dengan serum anti-D. Dan melalui praktikum inilah kita akan menguji golongan darah dan resus darah. Dasar teori yang melandasi percobaan ini berasal dari materi sistem peredaran darah manusia dengan subjudul penggolongan darah. Aglutinogen adalah antigen dalam eritrosit yang membuat sel pekat terhadap aglutinasi atau bisa disebut dengan pengumpulan darah. Ada banyak aglutinogen yang menjadi dasar pengelompokan golongan darah. Misalnya, aglutinogen A dan B menjadi dasar pengelompokan golongan darah dalam sistem ABO, dan aglutinogen resus D menjadi dasar pengelompokan atau sistem resus. Agglutinin adalah substansi yang melakukan aglutinasi terhadap suatu sel, misalnya antibodi yang terdapat dalam plasma darah. Jika pada sel darah merah terdapat aglutinogen A dan B, darah akan digolongkan menjadi AB. Jika terdapat aglutinogen B saja, darah akan digolongkan menjadi B. Jika terdapat aglutinogen A saja, darah akan digolongkan menjadi A. Dan jika pada sel darah tidak terdapat aglutinogen A dan B, darah akan digolongkan menjadi O. Pada golongan darah A, terdapat aglutinogen A dan aglutinin anti-B. Pada golongan darah B, terdapat aglutinogen B dan aglutinin anti-A. Pada golongan darah AB, terdapat aglutinogen A dan B dan tidak terdapat agglutinin. Dan terakhir, pada golongan darah O, tidak terdapat agglutinogen, tetapi terdapat agglutinin anti-A dan agglutinin anti-B. Untuk mengetahui golongan darah seseorang, dapat diketahui jika darah yang dicampur dengan serum misalnya agglutinin A mengalami penggumpalan, kemungkinan golongan darah tersebut adalah A ataupun AB. Jika darah itu tidak menggumpal, kemungkinan darah tersebut memiliki golongan darah B atau O. Nah, selanjutnya ada penggolongan darah dengan sistem resus, yang merupakan sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya RHD di permukaan sel darah merah. Jika mengandung faktor RH, golongan darah digolongkan sebagai resus positif atau RH+. Biasanya ditandai dengan simbol plus di belakang golongan darah. Misalnya A+, B+, AB+, dan O+. Jika tidak mengandung protein RH, golongan darah akan digolongkan sebagai resus negatif RH-. Biasanya ditandai dengan simbol minus di belakang golongan darah. Contohnya A-, B-, AB-, dan O-. Golongan darah apapun dengan RH positif bisa menerima transfusi darah dari tipe darah yang sama dengan RH positif ataupun negatif. Sementara itu, mereka yang bergolongan darah resus negatif hanya bisa mendapatkan donor darah dari tipe darah yang sama atau golongan darah O-. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hipotesis dari praktikum kami. Golongan darah manusia ditentukan berdasarkan antigen dan antibodi yang terkandung dalam darahnya, yakni darah yang bergolongan A, yaitu memiliki antigen A, akan menggumpal jika ditetesi anti-A. Darah yang bergolongan B, yang memiliki antigen B akan menggumpal jika ditetesi anti-B. Darah bergolongan AB, yang berantigen A dan B akan menggumpal jika ditetesi anti-A dan anti-B. Dan darah yang bergolongan O tidak memiliki antigen sama sekali dan tidak akan menggumpal jika ditetesi anti-A maupun anti-B. Darah yang beresus positif jika ditetesi anti-RHD akan menggumpal, sedangkan darah yang beresus negatif jika ditetesi anti-RHD tidak akan menggumpal. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu yang pertama, apakah hubungan antara golongan darah dengan antigen dan antibodinya serta resus darah, dan yang kedua, bagaimanakah teknik pengujian golongan darah. Nah, adapun bahan yang diperlukan meliputi kartu uji, kapas, lancet, objek kelas, anak cutter, dan pulpen.
Kemudian, bahan yang kita perlukan meliputi alkohol, serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-RH. Langkah kerja dimulai dengan cara menyiapkan kartu uji yang telah diberi nama anti-A, anti-B, dan anti-AB, serta anti-RH. Lalu kita mengisi keterangan yang diminta kartu dapat berupa nama, umur, dan juga alamat. Selanjutnya kita mensterilkan salah satu ujung jari dengan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol. Yang ketiga, tusukkan lancet secara hati-hati ke ujung jari yang telah steril. Tekanlah ujung jari hingga darah keluar. Selanjutnya kita meneteskan darah pada kartu uji sebanyak 3 kali pada bulatan anti-A, anti-B, dan anti-RH. Teteskan serum anti-A pada bulatan anti-A, teteskan serum anti-B pada bulatan anti-B, lalu teteskan serum anti-D atau RH kepada bulatan anti-RH. Aduklah dengan gerakan memutar menggunakan anak cutter atau benda lain yang dapat mengaduk. Secara bergantian dengan catatan pengaduk harus bersih atau dibersihkan dahulu sebelum mengaduk sampel lainnya. Amatilah apa yang terjadi. Setelah mendapatkan pengamatan atau hasilnya, sesuai dengan pengamatan yang didapat, tuliskan hasil pada kolom golongan darah dan juga resus. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa penggolongan darah manusia dapat dilakukan dengan beberapa sistem. Salah satunya adalah berdasarkan agglutinogen dan agglutinogen. Berdasarkan sistem ini, golongan darah dibedakan menjadi: yang pertama adalah golongan darah A, yaitu jika sel darah merah mengandung agglutinogen A dan agglutinin B dalam plasma darah. Yang kedua adalah golongan darah B, yaitu jika sel darah merah mengandung agglutinogen B dan agglutinin A dalam plasma darah. Yang ketiga adalah golongan darah AB, yaitu jika sel darah merah mengandung agglutinogen B dan A dan plasma darah tidak memiliki agglutinin. Yang keempat adalah golongan darah O, yaitu sel darah merah tidak memiliki agglutinogen A dan B dan plasma darah memiliki agglutinin A dan B. Dari hasil percobaan di atas dapat kita simpulkan bahwa individu yang memiliki golongan darah A memiliki agglutinogen A dan memiliki agglutinin B, sehingga darahnya akan menggumpal jika diteteskan dengan serum anti-A. Untuk individu yang bergolongan darah B, dia memiliki agglutinogen B dan agglutinin A, sehingga darahnya menggumpal jika diteteskan dengan serum anti-B. Untuk golongan darah O, dia tidak memiliki agglutinogen, tapi memiliki agglutinin A dan agglutinin B, sehingga darahnya tidak akan menggumpal jika diteteskan dengan serum anti-A dan serum anti-B. Untuk golongan darah AB, dia memiliki agglutinogen A dan agglutinogen B, tetapi tidak memiliki agglutinin, sehingga darahnya akan menggumpal jika diteteskan dengan serum anti-A dan serum anti-B. Untuk resus sendiri dapat ditentukan dengan meneteskan darah dengan serum anti-resus. Nah, jika darahnya menggumpal, maka dapat dipastikan bahwa dia memiliki resus positif. Dan jika tidak menggumpal, maka dia memiliki resus yang negatif. Untuk resus dan golongan darah sendiri dapat ditentukan dengan berbagai faktor, salah satunya keturunan dan ras. Kebanyakan orang di Asia memiliki resus yang positif. Berbeda dengan orang yang di Eropa, mereka kebanyakan memiliki resus yang negatif. Sekian, terima kasih.